Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara, Ma? Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu tengah hari ini tentang nama Allah yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min. Allah yang Maha Pemberi keamanan. Ustaz harap suara Ustaz dapat didengar oleh para jemaah. Tolong beri respon TM, khasnya Puan Nurlida. Dapat didengar atau tidak Ustaz punya suara? Nama Allah Al-Mu'min. Nah, tidak ada komen, jelas katanya. Nama Allah Al-Mu'min tertera dalam Al-Quranul Karim. Antara lain dalam surat Al-Hasyru ayat yang ke-23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Hingga akhir ayat. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Al-Malik, dia Raja. Al-Quddus yang Maha Suci. As-Salam yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min yang Maha mengurnia keamanan dan Maha memelihara. Al-Muhaimin. Jadi dengan adanya dalil seperti ini membuat kita tidak ragu lagi bahwa salah satu nama Allah adalah Al-Mu'min. Walaupun dalam bahasa harian mukmin itu maknanya orang yang beriman. Betul? Ana mukmin. Saya seorang yang beriman. Lawan daripada kafir. Kafir itu maknanya ingkar. Orang yang tertutup hatinya.
Orang kafir lawannya orang yang beriman. Orang beriman dalam bahasa Arab al-mu'min, betul? Tapi mukmin juga salah satu daripada nama dari nama-nama Allah. Tapi untuk manusia al-mu'min itu diterjemahkan dengan orang yang beriman. Tapi al-mu'min salah satu dari nama Allah. Dia diambil dari kata aman, yaitu zat yang memberi keamanan. Itu bezanya. Kalau untuk manusia lain, kalau dikaitkan al-mu'min kepada zat Allah, dia yang maha memberi keamanan atau kesejahteraan. Okey. Setelah kita tahu al-mu'min itu salah satu nama Allah berdasarkan ayat tadi, kita berpindah kepada makna al-mu'min. Al-mu'min menurut bahasa ialah lafaz yang menunjukkan kepada dua makna. Al-mu'min bila merujuk kepada nama Allah, dia membawa makna, ada dua makna. Yang pertama, at-tasdiqu was-siqah. At-tasdiq maknanya membenarkan. As-siqah maknanya yang mempercayai. Ini sebagaimana firman Allah ketika menceritakan kata-kata saudara-saudara Yusuf yang telah mencampakkan Yusuf, anak kesayangan ayah mereka Nabi Yakub, ke dalam perigi buta sambil membawa baju Yusuf yang mereka lumuri dengan darah kibash atau kambing. Lalu mereka katakan bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala padang pasir ketika kami bermain-main bersamanya. Yakub seperti tidak percaya. Coba dengar apa kata-kata saudara-saudara Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Dia tidak ikut serta berlomba-lomba lari, tapi dia tunggu di kawasan atau di tempat barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Fa'akalahu dhi'b. Kemudian apa kata saudara-saudara Yusuf? Berbohong kepada bapa mereka, Yakub. Wa ma anta bimu'min. Kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami. Wa ma anta bimu'min. Di sini dia tidak membawa makna menafikan keimanan ayahnya Yakub. Yakub seorang rasul. Wa ma anta bimu'min, tidak membawa makna engkau bukan orang yang beriman, bukan. Engkau mesti tidak percaya. Tidak membenarkan apa yang kami cakap. Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Ini perkataan wa ma anta bimu'min, engkau pasti tidak akan mau membenarkan atau percaya dengan kata-kata kami. Yes. Itu
Makna pertama daripada al-mu'min yaitu at-tasdiqu was-siqah, membenarkan atau mempercayai. Nah, yang kedua makna al-mu'min yaitu al-amanu alladhi huwa diddul ikhafah. Mukmin juga dari sudut bahasa membawa makna merasa aman. Lawan daripada merasa takut. Bila seseorang merasa aman, dia mukmin. Karena dia merasa aman. Lawan merasa aman, merasa takut. Sebagaimana yang Allah sebut tentang peranatnya memberi nikmat kepada orang Quraisy dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang telah memberi mereka makan sehingga terhindar daripada kelaparan, wa amanahum, dan Allah lah yang memberi mereka keamanan sehingga mereka terlepas dari rasa takut. Ini yang Ustaz sebutkan dalam kuliah subuh yang lalu. Orang Quraisy mendapat nikmat yang diberi oleh Allah, yaitu kemakmuran karena makanan diberi oleh Allah sehingga mereka tidak lapar, dan keamanan, Allah yang beri mereka keamanan sehingga mereka tidak merasa takut. Itu sebabnya dalam kuliah subuh Sabtu yang lalu Ustaz sebut nikmat yang Allah pernah beri kepada orang Quraisy yaitu kemakmuran dan keamanan. Allah juga telah beri kepada rakyat Malaysia. Sebab Malaysia terkenal dengan negara yang aman lagi makmur. Makmur dengan makna rakyatnya pada umumnya berkecukupan. Buktinya, penduduk negara-negara luar berduyun-duyun datang ke Malaysia untuk cari kerja. Dari Myanmar, dari Bangladesh, dari Nigeria, dari Indonesia. Malaysia bagaikan gula yang dikerumuni semut karena ingin mendapat manisnya. Alhamdulillah, Malaysia negeri yang makmur. Kita tak nafikan adanya yang miskin. Wa amanahum min khauf, dan Allah beri keamanan bagi rakyat Malaysia sehingga mereka terhindar daripada rasa takut. Walaupun rakyatnya berbilang kaum, alhamdulillah setakat ini kita hidup antara Muslim dengan kafir dengan aman. Tidak ada benturan-benturan yang membahayakan. Baik, itu sekedar selingan. Oleh sebab itu, sebagaimana diperintahkan kepada orang Quraisy supaya mereka beribadat hanya kepada Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Sepatutnya orang Malaysia yang mendapat nikmat seperti nikmat yang Allah beri kepada orang Quraisy, kemakmuran dan keamanan. Rakyat Malaysia juga mesti kuat beribadat dan beribadat hanya kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah terhadap nikmat keamanan dan kemakmuran. Baik, itu sekedar selingan untuk memahami makna al-mu'min. Sebelum Ustaz teruskan kepada kandungan makna al-mu'min, apa yang tersirat di dalam nama Allah al-mu'min, sebelum itu bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini.
Al-Mu'min ini dia ada kaitannya dengan iman, amanah, dan aman. Al-Mu'min beriman, percaya, punya keyakinan terutama terhadap rukun iman yang 6. Orang yang memiliki rukun iman tersebut, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada rasul, kitab, hari kiamat, takdir, mereka dipanggil mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman mesti orang yang amanah, tidak khianat. Itu kaitannya antara iman dengan amanah. Dan amanah ini pula maknanya agama. Orang yang beriman mesti beragama Islam. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Apa kata Allah? Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Kami telah tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganam. Allah offer. Rupanya Allah pernah offer amanah kepada langit, bumi dan gunung ganam. Wa aradna al-amanata 'ala as-sama'i wal ardi wal jibal. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Tapi apa respon dari langit, bumi dan gunung ganam? Fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka, langit, bumi dan gunung ganang enggan memikul amanah. Walaupun Allah telah tawarkan. Wa ashfaqna minha. Mereka enggan memikul amanah karena bimbang, karena takut tidak dapat melaksanakannya. Wa hamalahal insan. Lalu begitu di-offer kepada manusia, manusia bersedia menerima amanah. Kata ulama tafsir, amanah yang dimaksudkan itu adalah agama. Langit, bumi, gunung ganang enggan memikul agama karena tak mampu, bimbang tak mampu melaksanakannya. Lalu begitu Allah offer kepada Nabi Adam, datuk dari umat manusia, lalu Adam terima. Itu sebabnya kita umat manusia beragama. Atas sebab itulah kita diberi akal untuk berfikir. Atas sebab itulah Quran atau kitab dari langit diturunkan untuk menjadi pedoman bagi manusia. Bukan pedoman bagi langit, bumi dan gunung ganang. Itu sebabnya Allah utus rasul demi rasul, silih berganti untuk membimbing manusia. Yes. Oleh sebab itu bila kembali kepada asal makna mukmin, boleh membawa orang yang beriman, boleh membawa makna amanah iaitu agama, beragama, baru yang ketiga aman. Bila beragama, beriman pula, kita akan aman daripada siksaan Allah. Lebih-lebih lagi nanti di alam barzakh dan di alam akhirat. Ringkasnya, hubung kait antara tiga istilah tersebut. Mukmin, amanah, aman.
ingin jadi orang yang aman di dunia lagi. Aman, tentram, tidak takut ketika di dunia. Jiwa ini senantiasa tenang, aman dari takut. Ingin aman daripada siksaan kubur. Ingin aman dari siksaan api neraka. Ingin aman ketika meniti siratal mustaqim. Awak mesti ada iman. Awak mesti betul pegangan agamanya, iaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, kesannya daripada iman dan amanah beragama, awak akan aman dari siksaan Allah. Allahu Akbar. Kepahaman ini sangat mustahak. Bapa-bapa dan ibu-ibu, pahami ini, sampaikan kepada anak-anak cucu. Bila mereka mampu memahami kaitan antara iman, agama dan aman daripada siksaan, insya-Allah mereka akan jadi orang yang baik-baik. Baik. Sekarang kita ingin bahas kandungan nama Allah Al-Mu'min. Di sini Ustaz sudah kumpul 6 makna yang tersirat di dalam nama Allah Al-Mu'min. Pertama, dialah Allah yang memberi keamanan dari segala bentuk penzalimannya, penganiayaannya. Allah Maha Suci daripada menganiaya dan menzalimi. Allah Maha Suci. Jangan bimbang. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keamanan dan kesejahteraan kepada kita daripada siksaannya. Keamanan dari segala bentuk siksaannya. Allah akan hindar kita dari azab. Azab kubur ke azab akhirat. Bagi orang-orang yang sememangnya tidak layak disiksa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Apa sebab? Sebab kita ada iman. Sebab kita dah pilih agama yang benar. Agama Islam yang dipanggil dengan amanah. Ekorannya, kita akan dapat aman dari siksaan Allah. Allah menjamin keamanan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dari azabnya. Yes, itu maksudnya. Kita akan aman daripada siksaan Allah. Itu makna tersirat di dalam nama Allah Al-Mu'min yang Maha Pemberi keamanan. Allah tak akan siksa kita. Kita aman dari siksaan Allah. Kalau kita faham makna Al-Mu'min. Tapi untuk mendapat keamanan itu, syaratnya patuhi Allah. Imani Allah. Tauhidkan Allah. Buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Satu, makna tersirat di dalam nama Allah Al-Mu'min, dialah Allah yang memberi jaminan keamanan terhadap segala ucapannya, bahwa ianya adalah Al-Haq, yakni benar belaka. Sebabnya bila seorang ustaz menjawab soalan kita, lalu dibawanya ayat Quran, tugas kita kena percaya saja. Sebab semua kata-kata Allah adalah benar belaka. Tak ada yang boleh diragukan. Lihat ayat 2 surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kebenaran segala yang datang dari Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik.
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Tak boleh ragu. Tapi berapa banyak manusia, lebih-lebih lagi mereka yang fanatik dan ta'assub kepada tuan guru. Macamlah tuan guru itu Allah. Macamlah tuan guru itu Rasul yang maksum. Percayanya luar biasa. Kita bawa ayat Quran tolak. Kita bawa hadis Nabi tolak. Bila ditanya mengapa ada orang yang bersikap demikian, karena dia tidak belajar nama Allah Al-Mu'min. Al-Mu'min membawa makna segala perkataan Allah aman daripada pendustaan, benar belaka. Itu sebabnya pendakwah disuruh watawasau bil haq. Hendaklah kamu berdakwah menyampaikan al-haq, dan al-haq itu apa yang datang daripada Allah dan apa yang datang dari Nabi secara sahih. Itu dia. Yang ketiga, dialah Allah yang hamba-hambanya membenarkan janjinya. Segala janji Allah adalah benar belaka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Apa antara lain janji Allah? Siapa yang taat kepada Allah, kata Allah, taat padaku, taat kepada Rasulku, dia layak masuk syurga. Begitu juga sebaliknya, apabila kamu tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, tempatmu yang satu lagi, neraka. Kita telah jelaskan dengan panjang lebar tempoh hari. Ketika menafsirkan ayat 194 dari surat Ali Imran. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ayat 194 atau ayat 195 Ali Imran. Ya Allah, berilah kami ganjaran sebagaimana yang telah Engkau janji melalui lisan Rasulmu. Janganlah Engkau hina kami di akhirat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mungkir janji. Tapi dengan syarat, kita minta itu apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya. Bukan ya Allah janjikan melalui lisan tuan guru, kiai, habib. No. Kecuali kiai, tuan guru, habib itu bawa hadis Nabi yang sahih. Itu maknanya janji yang diucapkan oleh Nabi. Yang diucapkan oleh Nabi antara lain, aku tinggalkan untukmu dua pedoman. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Allahu Akbar. Kemanapun kita hendak putar-putar, kata orang Kedah kalau tak salah, atau orang Penang, pimai tangtu. Kemana pun, ke situ juga. Keselamatan hanya akan kita perolehi bila kita ikut cakap Allah dan cakap Rasul. Yang keempat, dialah yang memberi keamanan kepada orang-orang yang merasa ketakutan. Oh, kita rasa takut. Minta rasa aman itu kepada Allah. Ingat banyak pada Allah. Sebab Allah ada sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah hanya dengan banyak ingat pada Allah, hatimu akan tenang dan tenteram.
Ingat Allah. Ingat Allah ada 3 macam. Ada zikrul lisan, sebut subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Yang kedua zikrul qalbi, hati ingat akan titah perintah Allah, suruhannya, larangannya. Dan yang ketiga zikrul amal. Zikrul amal maknanya buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Niscaya kita akan aman. Yang kelima, dialah Allah yang memberi keamanan kepada para walinya dan hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Apakah di dunia atau ketika sakaratul maut atau ketika berada di alam barzakh, juga di alam akhirat. Allah akan beri keamanan, tenang jiwa ketika di dunia, mendapat nikmat di alam kubur, mendapat nikmat nanti di akhirat, akhirnya masuk syurga, dapat nikmat yang paling tinggi yaitu redha Allah dan dapat melihat wajah Allah dalam syurga. Syaratnya tadi 3. Awak mesti beriman, awak mesti jaga amanah iaitu agama. Akhirnya awak akan jadi orang yang aman, tenteram. Khasnya pada 3 alam yang terakhir, dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Nah, tapi kita kena ingat, untuk mendapat keamanan di akhirat nanti, juga di alam kubur, iman yang kita miliki tidak boleh campur dengan syirik. Ini ayatnya. Lihat halaman 167. Surat Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah? Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba dengar baik-baik. Terjemahan harfiahnya dulu. Kemudian untuk mendapat kefahaman, mesti dengar juga apa dia terjemah maknawiyah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, itu direct translation. Siapa yang beriman tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini dosa. Bila itu terjadi, ada iman tidak campurkan iman dengan kezaliman, dosa, mereka akan aman di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan mendapat petunjuk atau hidayah. Kalau kita masih belum lagi faham, bagi Ustaz itu wajar-wajar saja. Apa sebab Pak Ustaz? Sebab sahabat pun tak faham juga mula-mula ayat ini turun. Sehingga ada di antara mereka yang bertanya, "Ya Rasulullah, untuk mendapat
keamanan dari siksaan Allah dan hidayah, syaratnya mestilah iman tak boleh campur dengan kezaliman, yaitu dosa. Mana ada ya Rasulullah, dari kalangan umatmu semua pernah buat dosa, walaupun kami beriman. Lainlah dengan Tuhan. Tuhan maksum, dijaga oleh Allah, tak pernah buat dosa. Begitu pertanyaan sahabat. Sebab zalim itu dosa, sebagaimana doa Nabi Adam dan Siti Hawa ketika mereka melanggar larangan Allah, mendekati pokok larangan. Akhirnya Allah lucut pakaian syurga mereka. Lalu dalam keadaan menyesal, mereka memohon pada Allah. Semua kita hafal. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Maknanya kami telah melanggar larangan-Mu. Kami telah berdosa, ya Allah. Itu maknanya. Rabbana zalamna anfusana. Sekiranya Engkau tidak kasihani kami dan tidak ampuni, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Begitu pemahaman para sahabat. Ayat ini pula mengatakan orang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman, dengan makna dosa. Ya Rasulullah, mana ada dari kalangan umatmu yang tak pernah buat dosa, sedangkan dia beriman. Ini ada kaitannya dengan tafsir yang kita jelaskan semalam tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat yang kelimanya, mereka orang yang bertakwa ialah orang yang pernah melakukan dosa, perbuatan keji, cuma mereka segera ingat kepada Allah lalu bertobat. Mereka still dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Yang mustahak, bila terlanjur buat dosa, segera minta ampun pada Allah. Nah, sekarang kita ingin tahu apa jawaban Nabi ketika ditanya. Ini yang namanya Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kata Nabi, tidak. Yang Allah maksudkan dalam ayat itu, orang-orang beriman, lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Makna zalim di situ, sebagaimana nasihat Luqman pada anaknya pada surat Luqman. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hei anakku, jangan kau buat syirik. Jangan buat syirik. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah zalim yang amat besar. Jadi kata Nabi, yang Allah maksudkan iman ini tak boleh campur zalim. Zalim dengan makna syirik. Betul tak? Hanya syirik saja dosa yang Allah tak bersedia memaafkannya bila mati dalam syirik. Sebagaimana ayat yang ke-48 dari surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun dosa-dosa syirik. Jadi yang dimaksudkan di sini, orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Hanya mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah, dan hanya mereka saja orang yang dapat petunjuk atau hidayah. Ini memberi isyarat, bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, betapa bahayanya dosa syirik. Jangan anggap enteng. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, jauhi syirik, jauhi syirik, jauhi syirik. Ini dia.
Andai kata beriman pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, tapi pada masa yang sama dia buat syirik. Mohon di atas kuburan-kuburan wali-wali atau keramat-keramat. Itu syirik. Itu namanya syirkut doa. Percaya bahawa bomo, pawang boleh alihkan hujan. Syirik. Baca buku Ustaz. Bahagian akhir ke arah memahami Al-Quran. Maaf. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1. Pada bahagian akhir, Ustaz ada sebut. Syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar pula ada 8 jenis. Sila. Ada syirkul doa, ada syirkul sifat, ada syirkul mahabbah, ada syirkul ta'ah, ada syirkul tasarruf, ada syirkul hakimiyah. Itu sebabnya kita perlu ambil berat terhadap ilmu akidah. Apa sebab? Seseorang yang apabila terlibat amal syirik, hancur musnah segala amalnya. Tidak ada nilai. Semuanya hancur. Terutama bila syirik besar. Okey. Nah, yang keenam. Yang tersirat. Di dalam nama Allah Al-Mu'min. Dialah Allah yang membenarkan persangkaan orang-orang yang beriman kepadanya. Dan dia akan menghampakan harapan dan dia tidak akan menghampakan harapan mereka. Ini sesuai dengan hadis kursi. Allah berfirman, ana 'inda zanni 'abdi bi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku akan memperlakukan hamba aku sesuai dengan persangkaannya terhadap aku. Dengan kata lain, jangan buruk sangka pada Allah. Walaupun ditimpa musibah, baik sangka saja. Sebabnya ada satu istilah, you are what you think. Kau akan dapat sesuai apa yang kamu fikirkan. Kalau kita buruk sangka pada Allah, buruklah padanya. Ada baiknya kalau berbaik sangka kepada Allah. Nah, sekarang kita sampai kepada kesan beriman kepada nama Allah Al-Mu'min. Apa kesannya, Pak Ustaz? Di antara kesannya ialah yang pertama, dia akan meyakini dengan sepenuh hati, dia akan yakin dengan sepenuh hati tanpa ragu bahwa keamanan, ketenangan, ketenteraman hanya bersumber daripadanya dan mengimaninya. Itu sebabnya bila kita diberi penerangan tentang agama, lalu ustaz-ustaz kita pula bawa dalil, awak mesti begini karena dalilnya Quran cakap begini. Awak begini karena Quran cakap begini. Betul tak membuat kita jadi yakin? Islam agama dalil, bukan agama agak-agak. Islam agama yakin, bukan agama ragu-ragu, bukan. Untuk sampai ke peringkat yakin, mestilah ada dalil. Sebagaimana budaya orang-orang yang berpendidikan selalu mengatakan, show me the proof. Dalam Quran selalu disebut, hatu burhanakum. Bawa argumen, dalil. Kalau cakapmu itu benar. Nah, kadang-kadang dalam masyarakat, bukan orang awam, para ustaz. Bila ada orang yang bawa dalil Quran, nah, dicop pula sesat. Na'udzubillah. Yang kedua, kesan daripada iman kepada nama Allah Al-Mu'min, dia yakin bahawa Allah pasti akan membantu orang-orang yang dizalimi dan dianiaya pada saatnya. Itu sebabnya Allah
mengabulkan doa orang yang dizalimi. Nabi bersabda, salah satu doa yang sangat mustajab ialah doa orang yang dizalimi. Orang-orang yang berrasuah, yang terbukti rasuahnya oleh mahkamah, yang makan duit rakyat, sekian juta rakyat berdoa, ya Allah, berilah balasan kepada orang yang curang dalam memerintah. Sebab rakyat dizalim. Dia bersenang-senang. Di dunia lagi dah nampak sebelum di akhirat. Hati-hati, jangan suka zalimi orang. Nah, yang terakhir, ekoran dari keyakinan itu, maka sewajarnya lah dia senantiasa bersikap memberi keamanan dan keselamatan pula kepada seluruh orang-orang yang beriman daripada segala jenis kejahatan dan keburukan yang muncul dari dirinya. Dia akan jadi orang yang tidak suka mengganggu orang lain. Malah suka membantu orang lain supaya sama-sama aman dari siksaan Allah di alam barzakh dan di alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah.